Halo guys, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Nah, kali ini kami akan memuat list anime kerajaan yang sudah di-request oleh salah satu subscriber kami. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih anime kerajaan? Anime yang bertema kerajaan biasanya terdapat sisipan sejarah atau peristiwa penting, yang dimana membuat ceritanya semakin menarik. Dan ada juga anime kerajaan yang mengambil cerita fiksi untuk membuat para otaku terhibur loh. Bahkan, hingga saat ini banyak otaku yang menyukai anime yang bertemakan kerajaan. Bukan hanya peperangan dan rasa balas dendam saja yang bisa kita ambil ya, tapi kita bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu bagaimana cara mengelola ekonomi, menjalin kerjasama antara kerajaan, melindungi rakyat dari ancaman luar maupun dalam, dan bisa mengembangkan suatu daerah kekuasaan, agar bisa berkembang menjadi kerajaan yang kokoh. Tapi bukan itu saja, kita tentu bisa mengambil pengetahuan melalui sejarah-sejarah atau peristiwa penting yang ada di anime tersebut. Inilah 6 anime bertema kerajaan yang sudah kami rekomendasikan buat kalian. Sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, agar kalian menjadi orang yang pertama yang melihat video terbaru dari kami. Satu, Tate no Yusa. Anime yang satu ini benar-benar cukup menarik perhatian para otaku seluruh dunia, karena menceritakan kisah kerajaan yang tidak ada bandingannya sama sekali, dengan plot cerita yang di luar pemikiran kita. Dalam anime ini menceritakan sebuah kerajaan yang membutuhkan pahlawan dengan memanggilnya dari dunia lain. Ya, intinya anime ini bergenre isekai juga. Nah, kerajaan ini tidak tanggung-tanggung memanggil pahlawan. Mereka memanggil 4 pahlawan sekaligus dengan kekuatan serta skill yang berbeda-beda. Pahlawan-pahlawan itu terdiri dari pahlawan tombak, pahlawan pedang, pahlawan panah, dan pahlawan perisai. Namun setelah melihat pahlawan perisai tidak begitu berguna, ternyata kerajaan ini mengkudetanya guys. Ia dituduh telah melecehkan putri kerajaan saat mereka berdua beristirahat dalam satu ruangan yang sama. Dan ternyata yang mengkudeta ini adalah putri kerajaannya. Ia begitu licik dan benci terhadap pahlawan perisai. Terpaksa dirinya diasingkan oleh kerajaan dan berusaha meningkatkan levelnya sendiri. Tentu saja dalam anime Tate no Yusa, penonton akan diarahkan untuk membenci karakter antagonis beserta ketiga pahlawan lainnya yang tidak percaya dengan pahlawan perisai, yang menganggap tuduhannya itu benar. Tapi pahlawan perisai ini akan membuktikan bahwa dirinya berada di posisi yang benar, tidak menyalahgunakan kekuatannya itu. Nah, apakah kalian penasaran dengan anime yang ini? Yuk langsung saja nonton di web streaming favorit kalian. 2. Overlord. Kerajaan yang kedua benar-benar wajib kalian tonton. Dalam anime Overlord ada sebuah kerajaan yang bernama Nazarick. Kerajaan ini benar-benar terlalu overpower banget deh. Terdapat 10 lantai dengan setiap penjaga terkuat di dalamnya. Bahkan dalam 3. Arslan Senki. Cerita anime yang satu ini berasal dari negara Iran, karya Muhammad Ali Naqib Al-Mamalek. Arslan Senki benar-benar menceritakan sebuah kerajaan, yang dimana MC-nya adalah putra mahkota kerajaan Pars, yang bernama Arslan. Namun kerajaan itu telah diambil alih oleh kerajaan Lusitania, dikarenakan kekalahan telak. Flashback kembali pada usia 14 tahun. Arslan diikut sertakan ke dalam perang untuk pertama kalinya, dan berakhir kehilangan ayahnya. Setelah ayahnya Raja Androgoras kalah dalam pertempuran, dirinya berhasil menyelamatkan diri bersama pengikut setianya. Dengan jalannya waktu, Arslan mendapatkan beberapa teman baru serta membangun kekuatan baru untuk melawan tentara Lusitania. Ia berusaha keras untuk mendapatkan kembali tahta kerajaannya. Tentu saja anime ini memfokuskan peperangan, tidak ada kisah romantis maupun komedi. Namun dengan begitu, para penonton akan mendapatkan makna paling dalam yang disampaikan oleh cerita Arslan Senki. 4. Kingdom. Anime Kingdom disebut-sebut sebagai salah satu anime dengan genre histori terbaik yang pernah ada. Hal ini sama seperti anime Samurai X. Sama seperti judulnya, Kingdom, yang berarti kerajaan, anime ini tentu menceritakan sebuah kerajaan di negeri Cina pada era dinasti Qin. Dalam cerita, bermula ketika putra mahkota yang bernama Ying Zheng dikudeta oleh adiknya sendiri karena menganggap adiknya lebih pantas menduduki tahta kerajaan. Ying Zheng terpaksa kabur dari istana dikarenakan kudeta adiknya yang begitu berat. Saat pelarian, dirinya bertemu dengan 2 anak kecil yang bernama Xin dan Karyo Ten yang telah menyelamatkannya.
Saat itulah terjalin persahabatan yang erat di antara ketiganya, dan ketiga anak tersebut akan diukir ke dalam sejarah besar Cina. 5. Outbreak Company. Anime kerajaan yang kelima ini benar-benar menarik untuk ditonton. Dalam anime Outbreak Company menceritakan Shinichi, seorang hikikomori, menemukan sebuah situs web yang dimana di dalam web tersebut terdapat lowongan kerja mencari otaku untuk dipekerjakan. Saat wawancara, Shinichi disuguhkan minuman oleh HRD pada perusahaan itu, dan Shinichi tanpa rasa curiga sama sekali meminum air tersebut. Tak lama kemudian, ia hilang kesadaran. Di saat Shinichi terbangun, dia sudah ada di dalam sebuah kamar yang membuat dia kebingungan. Terdapat elf di sampingnya yang menjadi pelayan untuk dirinya. Dan ada satu orang lagi, ialah Minori Koganuma. Dia sebagai tentara kerajaan. Miniro menjelaskan kepada Shinichi bahwa dirinya berada di sebuah dunia lain yang mirip dengan dunia fantasi di video game. Pada saat itu juga, Shinichi bertemu dengan laki-laki yang mewawancarainya. Pria tersebut menjelaskan bahwa setahun yang lalu di sebuah daerah terpencil di Jepang telah ditemukan sebuah portal yang menghubungkan Jepang dengan kerajaan Erdan, di mana kerajaan tersebut masih primitifnya industri hiburan di Erdan. Jadi kerajaan tersebut bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk membentuk sebuah perusahaan yang bernama Amutets. Tugas Shinichi sebagai general manager dari Amutets yang memperkenalkan budaya otaku, yaitu anime, manga, novel ringan, dan video game Jepang sebagai sebuah wujud hiburan kepada rakyat Erdan. Tentu saja sebelumnya Shinichi harus meminta persetujuan dari sang pemimpin kerajaan Erdan, yaitu Permaisuri Petreka, agar Amutets dapat menjalankan aktivitasnya di dunia asing ini. Jadi kesimpulan anime tersebut hanyalah menyebarkan budaya otaku di sebuah kerajaan yang bernama Erdan sebagai tanda kerjasama antara pemerintah Jepang dan kerajaan tersebut. Apabila kalian penasaran, coba saja download dan streaming di web anime yang kalian sukai. 6. Oda Nobunaga no Yobo. Sagaru Yoshiharu menemukan dirinya kembali ke masa lalu pada era Sengoku. Selama hari pertama, ia dikejar dan dibunuh di medan perang. Ia kemudian diselamatkan oleh seorang pria bernama Toyotomi Hideyoshi. Ia adalah seorang daimyo terkenal dan politikus yang mempersatukan Jepang dan mengakhiri era Sengoku. Namun Toyotomi meninggal saat menyelamatkan Sagaru Yoshiharu. Dengan sejarah yang benar-benar berubah, Sagaru Yoshiharu mencoba untuk membuat segala sesuatunya menjadi benar kembali. Tetapi nampaknya sejarah yang mengambil alur yang berbeda dari apa yang ia pelajari pada masanya. Oda Nobunaga, salah satu seorang daimyo yang terkenal, sekarang adalah seorang gadis muda yang cantik dan brilian. Sagaru Yoshiharu memutuskan untuk mengganti Toyotomi Hideyoshi dengan mengambil tempatnya dan melayani di bawah komando Oda Nobunaga dengan nama yang diberikan kepadanya, yakni Monkey. Dia berusaha mengubah sejarah dalam perjalanannya. Jadi dalam anime ini berlatar belakang era Sengoku yang dimana terdapat daimyo yang bernama Oda Kazusanosuke Nobunaga yang memiliki julukan si bodoh dari Owari. Dirinya adalah seorang gadis remaja brilian yang ambisius berencana untuk menaklukkan dan menyatukan Jepang untuk memperkuat negara dan memungkinkan untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju dari benua Eropa. Kalau penasaran, streaming saja dan download anime tersebut. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik dengan anime bertema kerajaan yang kami sarankan? Jika kalian punya rekomendasi sendiri, bisa kalian beritahu kami di kolom komentar. Ya, tentu saja itu untuk sharing-sharing informasi sama otaku ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa beritahu ke teman kalian. Oke, cukup sampai di sini dulu video dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.